Kayaknya konflik antar negara tuh bakal lama, dan The Fed juga kemungkinan akan mengetatkan likuiditas lebih lama. Yang terjadi itu penguatan dolar. Jadi ada baiknya memikirkan untuk berinvestasi pada perusahaan yang diuntungkan dengan penguatan dolar. Siapa itu? Eksportir, kembali lagi gitu ya. Dan menurut saya ada hal yang lain. Pembukaan ekonomi itu kuat kok story-nya menurut saya. Ketika infrastruktur itu menjadi lebih baik, itu biasanya value dari properti itu meningkat. Apalagi perbankan kita tuh masih punya kemampuan untuk menyalurkan kredit karena LDR dia boleh dibilang masih terbilang rendah gitu. Apalagi menurut saya di global ini, orang kalau ada konflik antara Amerika dan Tiongkok, orang berpikir kemungkinan akan terjadi disrupsi pada jalur pasokan. Jadi orang berpikir mencari negara mana sih yang bisa menggantikan atau alternatif. Nah, yang lebih maju dari ini sebenarnya Vietnam. Vietnam itu udah mengantisipasi lebih dulu. Jadi banyak juga perusahaan-perusahaan dari Tiongkok tuh pindah ke Vietnam kalau ternyata ada konflik nanti antara Amerika dan Tiongkok dan Amerika ya. Nah, Indonesia jadi menarik karena infrastruktur dasar kita lebih menarik ya, lebih baik gitu. Kemungkinan juga jadi tadi properti itu nggak cuman landed house gitu, tapi industrial estate menurut saya sih. Jadi perlu dipikirkan selain masalah komoditi dan perusahaan-perusahaan yang melakukan misalnya hilirisasi itu menarik turunan. Sebenarnya saya itu merindukan ya, pasar modal kita itu kebanyakan bank. Harusnya ada sektor-sektor yang lebih relevan dengan kondisi sekarang pasca pandemi, apakah information technology, apakah medical, apakah teknologi baterai misalnya kan. Nah, itu secara terbaik kalau OJK dan Bursa Efek itu lebih mengundang lebih banyak emiten ya, supaya jangan yang ada aja yang kita pilih gitu loh. Jangan pernah jatuh cinta sama saham, tapi jatuh cinta dengan disiplin ya. Jadi kalau saya malah menyarankan dari pengalaman saya, utamakan mengendalikan kerakusan ketimbang mengikuti kecemasan. Kita masih jauh kok dari krisis. Coba belajar dari Inggris. Inggris itu ya, penduduknya tua, utangnya banyak, tingkat pajaknya tinggi. Ini susah negara. Itu krisis yang ke depan kejadian. Menurut saya bukan krisis di perusahaan, krisis di negara gitu. Dan Indonesia masih jauh. Penduduk kita relatif masih muda, ya. Kemudian tingkat utang negara juga sekitar 35% masih tolerable ya. Kemudian tingkat pajak kita masih memungkinkan pemerintah melakukan boleh dibilang redistribusi ya. Pertama kita yakinin dulu, tanpa denial kita masih ada kesempatan, dan pemerintah juga melakukan reformasi transformasi, dan itu yang menyebabkan kita punya performance bagus ya. Jadi tetap invest, tapi nanti gunakan acuan untuk cuan. Kalau investasi itu ada baiknya jangan cuma lihat harga, tapi coba cari, minta nasihat berapa sih nilai, lakukan rebalancing. Itu yang menurut saya ya, karena market bisa bergerak sangat cepat, itulah kita butuh nimble ya.